Selamat sore Bu Afni. Selamat sore, Bu Indrian. Iya, ini tuh kita lanjutin nih masalah yang kita bahas kemarin. Kayaknya seru deh kayaknya. Wah, Kemarin itu iya, kan, Bu. iya pertemuan kita kemarin kan belum selesai, baru bicara-bicara sebentar kita langsung ada pertemuan lain, jadinya akhirnya kita terpecah. Nah, Bu Afni, sebenarnya konsennya Bu Afni tentang yang kemarin itu apa sih pembahasannya? Eh, ya, Bu Indri, mumpung kita ada waktu untuk berbicara, bertemu, dan sekaligus saya ingin sharing eh, yang sebenarnya saya ingin bicarakan di pertemuan kita kali ini nih, Bu. Saya ingin sekali membahas masalah ini loh, murid-murid itu ada yang masih sering membuang sampah sembarangan. Kemudian hal ini kan sudah lama sih ya menjadi topik perbincangan Bapak Ibu guru dan sekaligus seluruh warga karena sudah sangat mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah kita gitu. Itu aja sih Bu gitu. Oh gitu, berarti tentang kebersihan ya. Iya. Eee, Kira-kira harapan atau tujuannya Bu Afni mau konsen di masalah kebersihan itu apa sih Bu Afni? Ya Bu, berdasarkan observasi kemudian pengalaman terkait saya melihat perilaku siswa atau murid-murid itu, saya sebetulnya tujuannya ingin menemukan sebuah solusi, yang solusi Mhm, itu solusi terbaik ya Bu ya, mhm mhm agar mhm. bagaimana caranya murid-murid kita itu lebih sadar dan bagaimana caranya mau membuang sampah pada tempatnya sekaligus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita supaya lingkungan kita itu menjadi tempat ternyaman untuk belajar atau tempat berlangsungnya belajar mengajar di sekolah kita gitu. Selain itu, saya juga ingin menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, indah, rapi. Nah, siapa tahu nantinya jika sekolah kita saat ini sedang melakukan program Adiwiyata, kita merintis dari awal itu ini adalah langkah yang terbaik untuk nantinya bisa dilombakan di tingkat nasional. Seperti itu, Mmm, Fitri. iya iya iya. Ah, itu sih harapan semua Bapak Ibu guru ya Bu Afni ya. Memang sih sekolah itu memang harus yang harapan kita kalau semuanya nyaman itu pasti juga akan nyaman juga dalam, pembelajaran begitu. Nah, kira-kira Bu Afni untuk menghadapi masalah ini apa yang Bu Afni mau lakukan? Eh, kalau yang saya lakukan untuk menghadapi masalah ini, saya sudah sering sih Bu mengingatkan murid-murid ketika sedang belajar di kelas, kemudian saya mengajak mereka di dalam pembelajaran juga bagaimana dengan kontekstual learning itu melihat lingkungan sekitar, kemudian ada kasus atau peristiwa hal-hal kecil, hal-hal tentang kebersihan di sekitar lingkungan itu bagaimana caranya bisa dibuat proyek pembelajaran misalnya dengan membuat poster, baik poster digital maupun uh, poster manual dan bahkan pernah juga memberikan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan. Tapi hasilnya selama ini ternyata belum maksimal itu, Bu. Oh gitu ya. Kira-kira apa sih hambatan yang, Bu Afni hadapi ketika melihat sudah mulai prosesnya sudah berjalan kan itu untuk, ada beberapa upaya yang terlihat, kira-kira hambatan apa sih yang muncul, yang dihadapi oleh Bu Afni terkait dengan upaya tadi, Bu? Iya, biasanya itu Bu, susahnya itu mengumpulkan anak-anak itu supaya bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Kemudian bagaimana caranya mereka berkelompok dengan satu tim yang benar-benar mencapai suatu tujuan bersama, yaitu bagaimana mereka menghadapi, oh supaya lingkungan itu bisa dimaksimalkan untuk dibersihkan bersama-sama dan menjadi kegiatan yang rutin gitu, yang menjadi suatu apa ya langkah untuk bagaimana konsisten dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita gitu. Ke Mmm, penerapannya aja sih Bu iya gitu. sih ya. Terus Iya. kira-kira rencana atau plan dari Bu Afni sendiri untuk mencapai tujuan bahwa anak-anak sadar dengan sebaik-baiknya begitu, nyaman begitu, itu apa kira-kira Bu Afni? Yang pertama
saya melakukan di dalam pembelajaran di kelas. Karena saya itu guru sosiologi, saya seringnya mengajak anak itu pembelajaran di luar kelas dengan mereka melihat lingkungan sekitar dulu. Ternyata saya pernah mengajak anak-anak di kelas saya itu mereka belajar tentang perubahan. Saya suruh melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Ketika sebelum dibersihkan lingkungan seperti apa, oh banyak sampah, atau mungkin banyak siswa itu yang ada kadang nggak peduli kalau ada di sekitar mereka itu ada kotoran atau misalnya meja dan kursi tidak rapi, kemudian banyak bungkus permen atau sampah-sampah di sekitar, nah atau sampah daun bahkan itu juga kadang mengganggu jalan gitu ya Bu ya. Nah itu yang menjadi ajakan saya, gerakan saya untuk mengajak anak-anak itu peka terhadap lingkungan sekitar dulu gitu. Itu Hmm, langkah pertama saya sih Bu untuk oke. menghadapi ya tantangannya juga mereka kadang untuk bergerak itu kan butuh effort yang lebih ya Bu ya, Betul sekali, seperti itu. betul. Butuh butuh semangat yang harus Iya, didorong gitu ya, Bu, betul ya? Ibu. Heeh. Nah, kira-kira, eee, dalam waktu dekat ini selain tadi di dalam pelajaran sosiologi yang paling urgent, yang paling mendasar di waktu dekat ini kira-kira yang bisa Bu Afni lakukan apa nih? Iya, biasanya ini melalui program program sekolah kita bersama-sama Bapak Ibu guru, kemudian ada tenaga pendidikan, kemudian kita menghadirkan yang saya bersama tim itu punya program Adiwiyata, itu kami mengundang stakeholder yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oh, Semarang, iya, betul ya. sekali, benar benar Betul. benar. Nah, itu kami mengadakan sosialisasi, kemudian langkah awalnya kita membentuk dulu nih dari peserta didik atau murid itu ditunjuk atau siapa yang berkenan menjadi duta lingkungan hidup, seperti itu. Itu Mmm, langkah awal kami sehingga anak-anak itu tergerak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama kebersihan lingkungan. Seperti itu, wah, Bu. iya. Kalau begitu termotivasi. Biasanya kalau kita sampaikan dengan versi kita, itu, anak-anak mungkin biasa saja karena kita setiap hari bertemu ya. Tapi kalau mendatangkan dari luar, wah itu ide yang luar biasa juga itu, maka anak biasanya termotivasi begitu nggih. Nah berarti Bu Afni harus berkolaborasi dong dengan banyak, pihak ya di sini ya berarti ya? Iya, Bu. Kira-kira iya, kira-kira dengan sinten mawon, Bu? Dengan siapa saja Bu Afni akan berkolaborasi atau berkoordinasi begitu? Iya, berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat dalam eh, rekan apa guru atau tenaga kependidikan, kemudian dengan stakeholder sekaligus dari orang tua perwakilan orang tua murid Mhm mhm. atau wali dan juga melibatkan komite sekolah, Bu. Nah, Oh, kolaborasinya dengan mereka. nah nah kira-kira Bu Afni dari tadi sudah menyampaikan ya dari tujuan, dari rencana, kemudian dari, plan terdekat, kemudian berkolaborasi dengan sinten mawon, kemudian koordinasi dengan siapa saja. Sepertinya sudah komplit nggih Bu alurnya dari jenengan sudah punya gambaran seperti apa yang harus dilakukan. Semoga sekali dengan apa yang sudah panjenengan, keluarkan ide-idenya tadi, sekolah kita menjadi sekolah yang tadi nyaman, indah, bersih begitu ya, Bu, ya. Eee, kira-kira Bu Afni bisa simpulkan nggak perbincangan kita hari ini apa ya Bu Afni ya? Iya, Bu. Kalau dari kesimpulan kita, saya itu pengen lebih mempertajam aja sih, Bu. Langkah awal ini tentunya saya pengen bekerja sama dengan seluruh warga sekolah sekaligus stakeholder untuk melanjutkan secara konsisten tentang pengelolaan sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan dan nantinya supaya bisa mencapai suatu tujuan di mana seperti program sekolah yang ada itu program Adiwiyata, kemudian kita bisa berlomba di tingkat nasional, kemudian mencari solusi terbaik dari permasalahan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan agar sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sekaligus menciptakan lingkungan yang harmonis. Wah, Seperti iya. itu. Nah, sekarang sudah lega Bu Afni? Tadi kemarin mau disampaikan ke saya kemarin itu. Wah, senang sekali Bu, saya merasa perasaan lega, kemudian senang bisa sharing dengan Bu Indri, kemudian saya mendapatkan solusi ya Bu ya.
Iya iya. Ya sharing bersama ya Bu Afni ya. Iya, Dengan begini Bu Afni ternyata sudah punya gambaran yang luar biasa, hanya tinggal, eee, apa namanya, gerakannya dipercepat begitu supaya bisa segera terwujud apa yang seperti diimpikan oleh Bu Afni. baik Bu Indri. Iya, terima kasih Bu Afni. Iya, Bu Indri, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Indri berkenan menyediakan waktu untuk kita bersama membahas tentang permasalahan lingkungan di sekitar kita, bagaimana menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan bersih, kemudian bagaimana caranya mengolah sampah, dan juga menjadikan tempat belajar yang seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat yang belajar. nyaman gitu Bu. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih, selamat sore Bu Indri. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.